Terima kasih teman-teman semuanya sudah mampir di channel aku, channelnya Mbak Nur, Ruang Belajar Hukum Bersama. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini saya akan membahas tentang prosedur, jenis, dan jangka waktu penahanan. Nah, apa sih definisi dari penahanan? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 21, bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Jadi proses penahanan ini pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya penahanan harus dilakukan dengan hati-hati dan wajib memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan, yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan bahkan bisa berupa ancaman pidana sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kemudian, apa sih syarat-syarat dari seseorang agar dapat ditahan? Itu syaratnya ada dua, ada syarat subjektif dan ada syarat objektif. Yang pertama yaitu syarat subjektif. Dinamakan syarat subjektif karena ini tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, misalnya dari penyidik, dari penuntut umum maupun dari hakimnya. Nah, syarat subjektif ini terdapat dalam pasal 21 ayat 1, yaitu yang pertama, tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana. Yang kedua, berdasarkan bukti yang cukup. Jadi dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup ya. Adapun berdasarkan putusan MK nomor 21 PUU 12/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, frasa permulaan bukti yang cukup ini harus ditafsirkan sekurang-kurangnya. Ada dua alat bukti yang termuat di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Nah, adapun pasal 184 KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah itu adalah ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi harus minimal ada dua alat bukti. Jadi baru bisa dilakukan penahanan ya. Kemudian dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Yang khawatir siapa? Yang khawatir ya yang menyuruh menahan tadi, yaitu penyidik, penuntut umum maupun hakimnya yang khawatir ya. Khawatir bagaimana? Yaitu sudah diterangkan dalam pasal ini, yaitu bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Yang kedua yaitu syarat objektif. Dinamakan syarat objektif karena syarat tersebut dapat diuji ada dan tidak oleh orang lain. Syarat objektif diatur dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi kalau tersangka atau terdakwa itu kiranya diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, jadi boleh ditahan ya. Atau yang kedua, tindak pidana yang diancam kurang dari 5 tahun tetapi sudah ditentukan dalam undang-undang, yaitu
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379A, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506. Kemudian juga pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai. Kemudian pasal 1, 2, dan 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang tindak pidana imigrasi, yaitu antara lain tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah. Dan yang terakhir, tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik. Dari kedua syarat tersebut, syarat subjektif dan juga syarat objektif, dapat kita simpulkan bahwa syarat objektif ini lebih penting dan harus dipenuhi, sedangkan syarat subjektif itu biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat dari syarat objektif ini, atau dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis. Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan surat perintah penahanan dari penyidik, surat perintah penahanan dari jaksa penuntut umum, atau surat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan itu. Prosedur penahanan. Berdasarkan prosedurnya, penahanan dilakukan penyidik atau penuntut umum dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang nanti dicantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan tersebut. Dalam surat perintah penahanan juga harus dicantumkan penjelasan secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, serta tempat di mana ia akan ditahan. Nah, tembusan surat perintah penahanan ini juga harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Baru kemudian tersangka atau terdakwa dibawa ke tempat di mana ia akan ditahan. Nah, jenis-jenis penahanan itu ada 3 ya, yaitu rumah tahanan, yang kedua tahanan rumah, dan yang ketiga yaitu tahanan kota. Berikut penjelasannya. Yang pertama tadi adalah rutan ya. Rutan yaitu tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Di dalam rutan, tersangka atau terdakwa akan mendapatkan penjagaan yang ketat dari petugas dan tidak boleh keluar. Namun, jika di tempat tersangka atau terdakwa tidak ada rutan, maka penahanan dapat dilakukan di kantor polisi, di kejaksaan negeri, dan di lembaga permasyarakatan. Sedangkan besar pengurangan pidana dari masa penahanan rutan ini adalah sebesar masa penahanan seluruhnya. Jadi hitungannya masa penahanan dalam rutan ini 1 hari ya dihitung 1 hari 24 jam seperti itu. Nah, yang kedua yaitu penahanan rumah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 22 ayat 2 yang berbunyi bahwa penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, penahanan rumah ini dilaksanakan di rumah kediaman tersangka atau terdakwa itu sendiri ya. Selama menjadi tahanan rumah, mereka juga tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin dari penyidik
penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. Besar pengurangan pidana dari masa penahanan rumah ini adalah 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Jadi nggak dihitung 1 hari ya. Jadi 1 hari hitungannya cuma 1/3. Yang ketiga yaitu penahanan kota. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 22 ayat 3, yang dimaksud dengan penahanan kota yaitu dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, melapor diri pada waktu yang ditentukan. Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. Nah, besarnya pengurangan pidana dari masa penahanan rumah ini adalah 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke sesi berikutnya tentang batas waktu penahanan serta upaya hukum atas penahanan tersebut. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih dan salam belajar.